Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Hari ini tentunya kembali kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersaat teduh. Semoga pelayanan ini memberkati dan bisa menemani saat teduh Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, haleluya. 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 Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan, pegang tangan kami, pegang hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Syukur bagimu, Terima kasih Tuhan. terpujilah Engkau Yesus. Engkau Allah yang mulia, Allah yang berkuasa. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan
tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau alasan kami hidup saat ini Tuhan. Pegang tangan kami. Haleluya, haleluya. Pegang hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Engkau baik. Pegang erat tangan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Benar-benar kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu, di luar tuntunan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Kembali kami boleh masuk dalam saat teduh bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat renungan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini tentunya kita akan melanjutkan kembali pembacaan Alkitab kita. Yang mana seizin oleh kasih karunia Tuhan saja, kita sudah sampai di Lukas pasal yang pertama. Dan di Lukas pasal yang pertama ini, bila kita perhatikan bersama ayatnya cukup banyak, ada sampai 80 ayat. Jadi nanti kami akan dibantu untuk membacakan bergantian ya, oleh 2 orang. Membaca secara bergantian ayat 1 sampai 40, kemudian 41 sampai 80. Mari Bapak Ibu kita akan perhatikan dari Alkitab kita. Puji Tuhan. Lukas 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu,
supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu berkata dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil."
Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggalkan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, kepada ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamainya dia Zakaria, menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan ketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala perintah itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut Nabi
nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa luhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut anak Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan nama Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Amin, amin. Puji Tuhan, banyak sekali ya ayatnya ya. Jadi tadi kalau ada sedikit-sedikit kesalahan dalam pembacaan, tentu kami mohon maaf karena memang ayatnya sangat banyak. Dan kami percaya pada waktu tadi kita membaca firman Tuhan, Roh Tuhan sudah berkarya dalam diri saudara masing-masing, memberikan suatu renungan yang begitu indah. Nah, izinkan saya akan membagikan hari ini apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian. Mari kita akan membaca ulang pada bagian ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, perhatikan, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Cukup sampai di situ saja. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika malaikat bertemu dengan Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai." Artinya, bagi malaikat itu, Maria ini mendapatkan karunia, sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, yang tentunya tidak layak diterima sebenarnya oleh Maria. Karena itu digunakan kata dikaruniai. Sebuah hadiah. Nah, umumnya sebuah hadiah itu tentu menggembirakan dong. Tapi bukankah sebenarnya yang diterima oleh Maria adalah sebuah berita yang mengejutkan? Bahkan sebuah masalah. Ya, Maria belum menikah. Kemudian dia akan mengandung. Mengandung dari mana? Dari Roh Kudus. Coba saudara bayangkan. Kalau Maria tidak benar-benar percaya kepada Tuhan, saya yakin dia akan komplain. Dia akan tidak terima. Karena bagaimana orang di luar sana akan percaya bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Pasti mereka berpikir, Maria telah berbuat zina. Pasti mereka akan berpikir Maria telah berbuat zina dan layak dilempari dengan batu. Bukankah berita itu secara manusia adalah sebuah masalah? Saudara, tetapi kita tahu pada akhirnya, puji Tuhan, Maria percaya. Dan kita tahu memang itu adalah hadiah yang indah bagi Maria. Terkadang masalah itu ketika kita datang pada kita, jangan dipandang itu sesuatu yang buruk. Bisa jadi hadiah dari Tuhan bagi kita tampaknya dibungkus dengan masalah. Sehingga ketika kita melihatnya seolah-olah itu mengerikan, itu menyakitkan. Padahal kalau saja kita tetap mau percaya kepada Tuhan sampai akhir, barangkali ketika nanti suatu saat kita menengok ke belakang,
kita akan melihat, oh ya, di waktu itu memang benar-benar bukan masalah sebenarnya, tapi hadiah dari Tuhan. Saya mengenal ada orang-orang yang menerima hadiah dari Tuhan dibungkus dengan masalah, misalnya kebangkrutan ekonomi. Karena ternyata dengan bangkrutnya dia mencari Tuhan. Dan kemudian dia sungguh-sungguh sama Tuhan, kemudian dipulihkan oleh Tuhan, tapi dia tetap cinta pada Tuhan. Itu titik balik. Dan ketika dia mulai nengok ke belakang, dia bisa berkata, ya ini berkat dari Tuhan. Saya juga mengenal orang-orang yang anaknya, ya, saya tidak bisa menyebutkan sakit apa, tapi mengalami penyakit. Sehingga ketika itu orang tuanya menangis, tentu siapa sih yang nggak nangis gitu, lihat anak yang kena penyakit tertentu itu. Tapi ternyata itu adalah berkat dari Tuhan yang dibungkus dengan masalah. Karena itu akhirnya membuat orang tua itu berharap penuh pada Tuhan, direndahkan hatinya oleh Tuhan, dan mereka cinta pada Tuhan luar biasa. Dan kemudian ketika mereka menengok ke belakang, sekali lagi mereka pun berkata, ternyata itu bukan masalah, itu hadiah dari Tuhan. Apapun yang saudara alami hari ini, seberat apapun, tetaplah percaya kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Percayalah, tetap kepada Allah, seperti Maria percaya bahwa memang itu adalah kasih karunia. Luar biasa. Logikanya kalah oleh imannya. Dan saya berdoa, hari ini logika saudara pun, ketakutan saudara pun dikalahkan oleh iman saudara kepada Tuhan. Percayalah kepada Yesus sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdoa buat firman yang baru saja kita dengar dan renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami kembali boleh saat teduh. Tuhan, karena kami adalah manusia yang terbatas, yang tidak tahu masa depan. Seringkali hal jelek, hal buruk yang kami alami saat ini, kami mengeluh tanpa kami sadari bahwa ternyata di balik itu ada sebuah hadiah yang begitu indah, yang kami tidak pahami saat ini karena keterbatasan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami mengeluh. Hari ini kami berdoa, Tuhan tambahkan iman kami, sehingga kami senantiasa bersyukur dan percaya kepadamu apapun yang terjadi. Karena kami tahu Engkau selalu mengerjakan yang terbaik bagi hidup kami. Bukan hanya untuk dunia yang saat ini, tetapi sampai untuk dunia yang akan datang. Karena Engkau tidak ingin kami hanya tersenyum di dunia ini, tapi Kau ingin kami tersenyum sampai kekekalan berbahagia bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat renungan yang begitu indah ini. Tanamkan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Dan sekarang saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan terus berdoa bagi nama-nama yang kita kenal yang belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan bagi pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Baik, sudah ya? Yuk kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga terus berdoa bagi teman-teman kami, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia, yang kami tahu ada di antara mereka yang mengalami penyiksaan, penderitaan, penganiayaan karena nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Kau kuatkan iman, percaya mereka Tuhan. Dan kalau boleh lepaskan mereka dari segala penderitaan, penyiksaan maupun penganiayaan itu Tuhan. Tolonglah umat-Mu Tuhan.
Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kiranya curahkan pertolongan-Mu atas Indonesia. Kami tidak jemu-jemu berdoa untuk Indonesia. Kiranya Kau berikan kesejahteraan atas Indonesia, damai sejahtera atas Indonesia, dan juga pertobatan jiwa besar-besaran kiranya terjadi di Indonesia. Kami berdoa Bapa, kiranya Kau mengampuni kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Kau memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Kiranya Kau tolong kami semua. Kau berikan pada kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas dalam melayani-Mu. Cukupkan segala apa yang kami perlukan. Dan kiranya Tuhan perlengkapi kami lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Kiranya Kau memberkati pekerjaan anak-anak-Mu ini, keluarga mereka, pelayanan mereka. Tuhan memberkati kiranya. Dan kiranya Tuhan menolong senantiasa agar tidak ada yang terhilang, tapi mereka semuanya hari demi hari senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus mereka memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang baik. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan kami juga bersatu hati untuk setiap orang yang sakit, dimanapun saat ini mereka berada. Mungkin di rumah sakit, dimanapun. Ada rekan-rekan saat teduh kami juga yang mungkin sakit saat ini. Kami bersatu hati Tuhan. Kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah, tolong sembuhkan mereka yang sakit. Dalam nama Yesus. Yang di dalam masalah, kiranya Tuhan berikan kemenangan, sukacita dan damai sejahtera. Dan kalau masalah-masalah itu terjadi karena kesalahan umat-Mu, maka kiranya Tuhan tunjukkan letak kesalahan kami umat-Mu, ampuni. Dan Tuhan kiranya tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, Tuhan kiranya Kau melimpahkan dalam hati kami sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan yang daripada-Mu senantiasa. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan, kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur padamu. Sekarang saya akan persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa bagi pergumulannya masing-masing. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Baik, sudah ya, yuk kita akan tutup saat teduh kita. Yang lanjut ya. Terus yuk kita akan bersama-sama datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sekarang Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan setiap pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan.
Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.